undang-undang saya paling sah jadi presiden. Kurang lebih begitu. Nama saya Hari Seldadio. Ada lagi Gunardi itu dari Mbah, Seldadio dari opa saya. Sabtu 8 Januari, 1:30, 8 Januari dia jadi orang. Itu Seldadio. Jadi kalau Bapak Google nama Seldadio, sedunia ketemu dari 8 miliar orang itu cuma nama saya. Nah, kira-kira itu yang boleh saya klaim tentang saya. Baik, tadi sebut tentang sustainability, tentang SDGs. Saya masuk pada ide begini. Kalau bicarakan SDGs itu administratif lah ya. Karena sebelum SDGs tahun 2000 sampai 2015 itu kita bicara soal MDGs, Millennium Development Goals. Nanti mungkin saja habis 2030 kita punya topik lain lagi. Tapi intinya kemudian sekarang dunia diarahkan pada sustainability, pada membicarakan tentang keberlanjutan planet bumi di masa depan. Dalam definisi simpel ada namanya Brundtland Report. Brundtland itu adalah seorang ketua tim bekas Perdana Menteri Norwegia kalau nggak salah. PhD-nya di bidang lingkungan, tapi juga bachelor dan magisternya lupa saya kalau nggak salah di science. Report itu tahun 87 diminta oleh UNEP, United Nations Environmental Program, untuk berpikir bagaimana masa depan bumi, kurang lebih begitu. Lalu didefinisikanlah tentang pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan. Jadi kurang lebih diambil definisi itu. Yang intinya cuma mau mengatakan bahwa kita bisa memuaskan segala keinginan kita pada saat ini, tetapi kalau dia berisiko ke masa depan maka itu nggak sustain. Idenya sesimpel itu. Tetapi pada saat sama juga kita nggak boleh sekedar memuaskan kebutuhan masa depan, tapi mengorbankan masa kini. Yang kemudian jawabannya menjadi panjang. Salah satunya adalah kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang triple P's, 3 P itu, People, Planet, and Profits, yang kemudian diadopsi oleh company bahwa mereka juga harus punya profit, tapi pada saat sama profit itu harus memikirkan tentang planet, juga tentang people-nya. Ketika itu lari ke negara, maka profitnya menjadi welfare, menjadi peace, dan seterusnya kayak begitu. Nah, dalam konteks itu berarti sebetulnya esensinya adalah keberlangsungan masa depan. Nah, waktu kita bicara keberlangsungan itu, saya coba bawa topik ini tentang security dan risk. Harusnya saya judulnya risk duluan, risk, security, dan sustainability. Kita coba berpikir tentang perspektif baru, bagaimana memandang security dan memandang sustainability. Tahun lalu ini sudah pernah saya bawakan, tapi saya lepas dimensi risknya. Papernya mudah-mudahan bisa publish juga segera, nanti kita bisa lebih pagi itu. Kalau nanti kita harus bikin satu karya lagi, maka saya coba menerapkan terminologi risk. Oh, Pak Lukman, lanjut. Nah, ini saya lupa harusnya. Itu dari PPT, oh ya, siap. Ya dari Mas Kadis ya. Ya. Habis masih 90. Karena ini pernah saya buat lama, terus tadi malam saya edit. Aku masih 19 sampai 16 kan. Oke, baik. Kita coba ini memahami relasi ketiganya. Lalu kita bicara bagaimana kita berpikir ulang, lalu kemudian tentang terus itu apa, lalu relasinya pada apa sekarang. Bahwa. Nah, kurang lebih inilah idenya berangkat dari cerita tentang protection. Jadi waktu kita bicara tentang security itu secara tradisional itu kita bicara tentang protection. Karena itu lahirlah nanti yang pemahaman yang paling tradisional kita bicara tentang military, tentang polisi, yang prinsip dasarnya adalah memprotek. Dan dalam konteks yang lebih tradisional itu yang diprotek adalah teritori. Tapi dalam perkembangannya kemudian muncul gagasan baru, nanti evolusinya kita lihat di sana. Yang diprotek itu bukanlah teritori per se semata, karena batas-batas itu akan hilang. Tetapi yang diprotek adalah human. Yang diprotek adalah humanity-nya. Itu yang nanti kita akan masuk. Kemudian risk itu adalah soal apa yang akan kita hadapi, probability ya, atau soal peluang yang sebetulnya sampai tingkat tertentu kita bisa mengantisipasinya. Kita
kita bisa memprediksinya dengan rentang kepercayaan tertentu, tapi juga itu kemudian usaha kita untuk memahami kejadian yang terpandang akan terjadi. Lalu sustainability bekerja tadi dalam definisi yang paling standar kita memikirkan masa depan, tapi esensinya adalah kemudian itu soal NGO, berapa lama daya tahan kita untuk kita sebutlah monggo Pak, silakan Pak, langsung aja ke depan Pak. Sepanjang waktu untuk bertahan hingga waktu yang katakanlah lifetime kita. Nah, jadi tiga itu saya kira dengan mudah kita melihat relasinya. Yang pertama soal probability of adverse action atau outcome, peristiwa yang mungkin buruk akan terjadi pada kita. Tapi pada saat yang sama juga kita tahu bahwa kita punya cara pandang tentang security. Lalu nanti itulah esensi yang kita lihat kalau kita keduanya masuk pada gagasan tentang meng-endure kemampuan kita. Nanti kita juga bicara tentang resilience dan sebagainya. Nah, koneksi di situ kurang lebih begini ceritanya. Security itu menjamin protection, sustainability itu menekankan pada long term-nya, dan risk management dari keseluruhannya itu mengintegrasikan prinsip-prinsip sustainability-nya. Sekali lagi saya mau tekankan sustainability itu tidak melulu soal lingkungan. Tadi pada prinsip yang paling gampang adalah 3P. Ada planet mewakili lingkungan, ada profit mewakili ekonomi kesejahteraan, tapi juga ada people. Sehingga waktu kita bicara soal poverty, kemiskinan, ketimpangan, itu juga sustainability. Kita nggak bisa running sistem di mana tetangga kita masih miskin. Kita nggak bisa running sistem untuk sustain kalau ketimpangan masih terjadi. Jadi beyond soal lingkungan. Meskipun esensinya semua bergerak dari soal lingkungan, tapi kemudian lingkungan itu ketika bergerak menjadi isu diawali isu climate change, maka nanti juga dipersoalkan dimensi sosial, contohnya climate justice. Kalau Bapak semua mengecek data yang disebut dengan ecological footprint, di situ ada data tentang jejak karbon. Bagaimana negara-negara Eropa dan Amerika, kita sebutlah dunia pertama, dunia kedua ya, atau dalam bahasa Indonesia politiknya adalah northern countries, global north, itu udah merah dari segi jejak karbon. Jadi artinya mereka udah memproduksi atau membuat emisi yang segitu panjang dalam sejarah hidupnya, yang dipakai untuk membiayai kesejahteraan. Lalu yang masih hijau di selatan, di Afrika, di Asia, kita pink. Jadi itu mau menunjukkan bahwa wilayah-wilayah selatan itu di negara yang tertinggal, katakan seperti itu, atau sedang berkembang, itu mengalami ketidaksejahteraan, tetapi mampu memaintain planetnya, mampu memaintain lingkungannya. Itulah kemudian jadi disebut dengan climate justice-nya yang kita persoalkan, keadilan secara climate-nya. Dia kaya dengan merusak lingkungan, lalu pada saat yang sama hari ini dia menuntut bahwa kita harus menjaga planet dan sebagainya. Tapi kemudian karena isunya menjadi global, kita nggak bisa memisahkan lagi. Nanti kita bicara juga soal security, udah nggak bisa ngomong border. Kalau hari ini ada persoalan banjir di Kalimantan, dampaknya bisa ke Brunei. Atau pada zaman lalu kita ingat di Sumatera orang bakar gambut, yang marah Singapura, kita tenang aja, yang marah Malaysia. Jadi udah borderless. Agak ngeri kalau dari perbatasan gitu, kayak Papua, pengembangan besar, Merak, Papua, ini belum lagi tentang titik-titik tertentu yang entah tektoniknya, gerakan-gerakan di lempeng bumi itu yang sudah terdekat. So, saya kira di sini pertemuan ketiganya kita lanjut. Nah, jadi kita akan masuk dulu tentu saja perspektif teoretiknya. Bagaimana kita coba memahami ini tentang pendekatan tradisional atas security itu sendiri. Lalu kita bicara tentang risk society. Ini yang menarik. Harusnya ini ada pull effect dan Edison. Jadi ini rasanya file lama. Saya agak menyesal juga. Kenapa file lama? Tadi udah file baru, lebih bilang kapan foto-fotonya. Terus security dilemanya harusnya nggak drop karena itu terlalu international politics. Jadi, lalu kan yang saya WhatsApp misalnya. Oh, coba jelas. Itu kalau yang di sini ada nggak di USB? Ada.
Ini dari USB. Iya, rasanya itu yang old version. Saya lupa yang di WhatsApp. Nah, saya balik lagi, mohon maaf terdistract. Jadi kita bicara tentang risk society. Kawan-kawan yang pernah mendengar term seperti ini, itu istilah risk society itu menjadi menarik karena dia kemudian dipadankan dengan pergerakan masyarakat dari katakanlah evolusi dari agriculture based society, lalu industrial society, dan sekarang risk society. Ide dasar cuma begini, risk itu sekarang bukanlah melulu soal eksternal, tapi risk sudah diproduce. Jadi kita itu memproduksi risk yang kemudian disebut dengan human made risk, atau dalam bahasa yang lebih teknikal disebut manufactured risk. Resiko yang dimanufaktur, yang diproduksi, dihasilkan. Yang mana Pak? Ada nggak yang di sini? Nggak ada di WhatsApp. Dari WhatsApp, yang saya WhatsApp. Mudah-mudahan itu berbeda. Tapi kalau sama yang sudah kita pakai, ntar saya kasih versi terbarunya Pak, yang lebih nah, jadi akhirnya didefinisikan begini, risk zaman sekarang itu adalah yang disebut dengan social constructed risk, resiko yang dikonstruksi secara sosial. Jadi udah lagi bukan soal ada bencana alam, soal gempa bumi, banjir dan sebagainya, tapi risiko yang dikreasi, yang dibuat sendiri oleh human activities. Nah, human activities itu menjadi begitu besar bentangan persoalannya, sehingga kita bisa memahami bahwa perjalanan berikutnya risk itu adalah sesuatu yang sebetulnya bisa diantisipasi dengan cara berpikir tadi, bahwa risiko itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan. Nah, oke. Saya pakai file ini aja sambil menceritakan ya. Ini dulu Pak. Siap. Rupanya belum saya update ya. Iya betul, artinya ini. Kalau filenya ketemu, nanti ada fotonya tentang kedua orang di kesehatan di sini. Oke, jadi kalau si Ulrich Beck itu akan menyebut risk society, yang tadi saya sebut dia sebagai manufactured risk, dan kemudian tentu saja ketika kita bicara soal risiko yang diproduksi oleh manusia, yang social construct tadi, batas-batas itu udah makin kita nggak kenal. Karena itu kemudian ada wacana tentang apa yang disebut sebagai globalization of risk, resiko yang terglobalisasi, artinya terdifusi ke sana kemari ke seluruh belahan bumi, yang kemudian kita tidak lagi melihat risiko itu adalah soal-soal lokal yang isolasi. Ya, seperti coba. Ya, ini dia. Nah, ini dia wajahnya ini. Oke, sip. Terus Pak, kemana ya? Nah, resiko kan, nama soto. Nah, oke lanjut. Tadi? Yes, di sini depan. Nah, tadi yang saya bicarakan adalah evolusi tentang definisinya ya. Ini dia yang traditional approach, tadinya kita ngomong yang militer, maka to some extent tentang cyber risk dianggap juga tradisional, tapi dia bisa di antara keduanya. Juga economic security somehow disebut juga tradisional. Lalu dua orang ini, Ulrich Beck dan Anthony Giddens, yang kemudian mengenalkan gagasan baru. Lanjut. Nah inilah wajahnya, semoga jelas. Saya ngambil dari internet, masih hidup keduanya sekarang. Lanjut. Nah ini dia, yang kemudian tadi saya sebut dengan manufactured risk, risiko yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Lalu tentu saja ada peristiwa tentang globalisasi itu sendiri. Risk itu tidak lagi berada dalam lokal yang terisolasi. Dan kemudian tentu saja cerita keduanya akan kita sebut dengan social construction of risk, risiko yang dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat, oleh kita semua sebagai society, yang hampir-hampir sudah
sudah bukan lagi isu satu dua orang, tapi isu yang menjadi global karena aplikasi. Nah, lanjut. Ini dia bukunya, Back Society. Buku yang menarik, buku udah lama sih sebetulnya, tapi cara pandangnya kalau kita ikutin cara pandang yang kekinian, nanti boleh saya bagi itu. Lanjut Pak Tuman. Atau Pak Tuman mau keluar? Enggak, mau matikan. Oh, betul. Oke. Nah, tadi saya sebut dalam masyarakat pra-modern itu kita sebut risiko itu adalah sesuatu yang berasal dari luar, dari naturalisasi misalnya, dari ancaman fisik. Tapi ternyata ada cara pandang baru yang kita sebut sebagai human made yang dibuat. Dan yang paling penting dari sini adalah ketika modernitas itu membawa bukan hanya pandangan, tetapi juga cara atau jenis baru dari risiko yang boleh jadi nggak bisa terprediksi. Dulu kita tidak mengenal istilah climate change. Sekarang kita mengenal, dan waktu itu diterapkan pertama kali debate panjang. Dalam bahasa sekarang itu ada yang menyebut climate change adalah hoax. Climate change adalah human made issues atau sejumlah kelompok orang yang mencoba membawa isu itu untuk menakut-nakuti. Tapi fakta kemudian menunjukkan kenaikan bumi terjadi, kenaikan suhu terjadi. Kalau dibawa semua masuk ke situsnya NASA itu dengan sangat jelas bertahun-tahunnya. Lalu kalau kita lihat video-video NASA itu rekaman tentang bagaimana gletser di North Pole di kutub utara itu makin lama makin susut, dan itu jelas. Lalu ada berita yang 2-3 bulan ini sempat ramai, satu daratan besar, hamparan besar sekarang sudah terpecah, dan terpecah itu lalu menimbulkan gunung es untuk waktu yang cukup lama. Tapi sekarang gunung es tadi udah pelan-pelan hilang di lapangan datar. So ada sesuatu yang serius di climate change. Dasarnya adalah simply karena kita beraktivitas secara sosial dan ekonomi yang kemudian mengancam pada kemanusiaan. Nah, inilah kemudian jenis-jenis baru yang agak mengerikan juga. Sampai katakanlah sekarang bulan Oktober, sampai dengan akhir September kemarin, Jabodetabek tidak mengalami musim kemarau. Mungkin kita ingat hujan. Kalau ibu semua petani akan menunjukkan itu, harusnya ekspektasinya udah kita bisa panen. Dan panen itu aman-aman aja, tapi ternyata panen itu harus berhadapan dengan perubahan cuaca itu. Saya lihat sendiri di dua ya. Nah, jadi Bax itu tesisnya adalah kurang lebih dia mau menyatakan bahwa fokusnya harus kita geser dari sesuatu yang kita sebut tradisional, mengamankan teritori itu, kepada sesuatu yang lebih kompleks dan abstrak. Waktu disebut such as environmental collapse, mulailah kita berpikir tadi di internasional. Waktu kita berpikir mengenai technological failure, kita mulai berpikir ada ancaman yang baik. Menang Nobel Ekonomi tahun ini itu tentang teknologi. 3 orang tidak pernah bicara tentang teknologi. Tahun lalu dari ekonomi juga pemenangnya 3 orang juga berbicara tentang institusi, tentang rule of the games. Nah, keduanya yang berdekatan. Jadi dalam literatur ekonomi yang berkembang saat ini, telah tentang welfare itu sudah digerakkan kepada telah tentang peran institusi dan kemudian peran teknologi di dalam pembentukan. Nah, once itu sudah welfare, tentu saja ada proses produksi yang punya akibat pada 3P tadi, pada profit dan pada people. Sehingga risk juga kemudian bisa dijelaskan dari soal-soal institusi dan soal-soal technological failure. Nah, apa implikasinya? Tentu saja dari cara berpikir yang klasik tadi, kita mulai mengubah.
Jadi kita udah nggak lagi bicara tentang the protection of kedaulatan negara. Itu pas banget cara berpikir itu, melindungi negara Republik Indonesia yang bersatu berdaulat dan nanti di belakang sekali kita akan sampai pada literatur tentang human security yang didefinisikan baru oleh UN. Nah, di situ kemudian yang tradisional tadi itu justru ternyata arahnya pada perlindungan wilayah yang sangat militeristik. Juga nggak ada isu polisi, juga nggak ada isu human security. Itulah yang cara berpikir yang tradisional. Dari situ kemudian antisipasinya kalau kita punya cara berpikir baru, tentu saja kita harus memikirkan soal mitigasi. Bagaimana memitigasi risiko? Dalam khasanah yang sekarang kita selalu mengenal mitigasi dan adaptasi. Gampangnya kalau mitigasi itu kita mengenal mana sumber persoalannya, lalu kita atasi di situ. Misalnya ada bencana, gara-gara banjir, ya udah sumber banjirnya yang katakan. Tapi ada juga cara adaptasi. Kalau ibu bapak tiap hari tiap tahun itu kebanjiran, ya rumahnya di rumah panggung. Sekarang nih, kita kepanasan di luar, masuk aja ke ruang AC. Kita melakukan adaptasi di situ. Kalau kita melakukan mitigasi, maka kita cari apa sumber persoalan panas. Tapi waktu kita melakukan mitigasi, kan kita pakai energi. Nah, energi itu kemudian yang nanti menimbulkan tadi soal-soal tentang risiko. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada Anthony Giddens. Dia juga menyebut tentang dynamics of modernity dari global risk. Tentunya pada situasi yang kontemporer sekarang. Dan dia menyebut apa yang disebut dengan reflex city shift. Kalau di Banks itu dia menyebut soal risk society yang berdasarkan perkembangan teknologi, misalnya perkembangan sosialnya. Sekarang kemudian refleksi. Jadi kemampuan kita juga untuk melakukan refleksi. Yang nanti ujung-ujungnya akan sama bahwa keduanya akan masuk pada adaptasi, kemampuan kita beradaptasi. Dan itu sebetulnya kita punya akar pemikiran yang lama sudah dibilang oleh Darwin ya, bahwa yang paling bisa bertahan di dalam ekosistem itu bukan yang paling kuat dan paling gagah, paling bertenaga, tapi yang justru mereka yang mampu beradaptasi. Dinosaurus itu warna bergengnya kuat dan bertenaga, tapi dia hilang. Tapi yang mereka yang mampu melakukan adaptasi itu yang lolos dari proses seleksi. Sehingga kemudian kita lihatlah kalau kategori itu yang lehernya yang panjang, sayapnya besar dan sebagainya, terbentuklah sistem besar. Lanjut. Nah, ini dia bukunya si Giddens, nanti juga bisa lagi. Yang pertama ceritanya tuh soal tadi globalisasi yang sangat konkret. Idenya selalu itu, globalization of risk. Risk tidak terisolasi pada satu titik, satu wilayah, tapi juga terglobalisasi. Terus kemudian soal refleksi secara konsisten mulai memikirkan bagaimana bentuk-bentuk tindakan yang boleh diambil. Itu gagasan di buku ini. Lalu kemudian tentang uncertainty. Tentu saja di balik risk tadi soal ketidakpastian. Nah, ini yang kemudian dalam banyak keadaan kita berusaha meminimumkan ketidakpastian. Dengan kata lain, sedapat mungkin kita mampu melakukan tindakan-tindakan prediktif dari, let's say, kita punya data, kita berbasis sains, meskipun nanti si dia sudah mengkritik ke arah sains, ketergantungan pada sains, tapi ini yang kemudian bagaimana kita mengantisipasi keadaan, itu yang lebih mudah. Kalau kita mampu mengantisipasi keadaan, maka yang disebut dengan the consequence of modernity ini, artinya kita bisa somehow menavigate melalui ini perubahan institusi tadi. Tadi sudah saya sebut itu pemenang Nobel Economy itu bukan dari Nobel ilmu sosial tentang institusi. Acemoglu dari Acemoglu itu adalah kalau Bapak pernah baca buku atau mendengar buku ini, Why Nations Fail. Kenapa negara-negara itu gagal dalam membangun kesejahteraan? Simply penyebabnya adalah institusi. Sudah panjang. Dia memakai data dari tahun 1500. 1500 adalah patokan ketika orang-orang Eropa
keluar dari Eropa. Yang lupa 1492 adalah tahun yang revolusi ketika masuk Karibia kapal-kapalnya. Jadi sejak detik itu dia bisa punya gambaran tentang dunia di luar Eropa. Nah di situ kemudian dia meneliti, ada data yang dikumpulkan, ada nyeblinnya orang Eropa, nyeblin dalam arti ya. Kalau dia keluar wilayahnya, maka yang dibawanya selalu ada tukang catat. Selalu dia punya record atas datanya. Kalau orang Indonesia itu sukanya melihat dan menikmati, selesai. Zaman saya masih dulu saya KKN di Tanjung Pakis, Cabang Cikarang, Tanjung Pakis. Saya dapat ikut program social forestry, saya makan di situ, terus ketemu dengan beliau bertanya, lalu saya ingat di mana. Semua kami bercerita tentang social forestry, bagaimana membangun hutan dengan masyarakat. Terus sampai dia pada cerita tentang pagi-paginya, saya punya naskah Belanda. Saya terkejut. Pertama tentang wilayah saya, dia di resort yang dia ada, ternyata ada naskah Belanda. Lalu saya lihat itu tulisan yang begini, yang tulisan miring, tapi dalam bahasa Belanda. Lalu saya minta kopi tulisan itu, dari kasih. Saya tanya itu tahun berapa lama sih undang-undang aksesif sudah? Wah dari sana, dari kasih. Saya fotokopi ke Kerawang, saya balik. Bilang saya naik kapal lewat laut, kan ada kapal dari Tanjung Pakis turun di sini di Marunda, terus saya pergi ke rumah bapak saya. Bapak saya itu juga berbahasa Belanda. Saya kasih, saya ambil sintik, dia bilang saya sintik, dia sintik. Dia ngomong, dari situ saya takut dari sekolah di Belanda. Cerita itu menarik, itu cerita tentang bagaimana masyarakat setempat mengambil makro, mengambil bakau, berapa ikan, akhirnya berapa holding, lalu interaksinya terjadi dengan masyarakat, seluruh dokumen itu dicatat. Saya cuma kembali pada ide bahwa tadi orang Eropa itu punya kebiasaan mencatat. Nah catatan ini oleh CSO belum dikumpulkan. Dia baca wilayah ini, lalu ketemulah berapa orang Eropa yang mati di wilayah-wilayah tertentu, berapa yang bertahan, lalu mana wilayah-wilayah yang tadinya wilayah yang tidak berkembang dia berkembang. Salah satu papernya namanya reversal of fortune, pembalikan keberuntungan. Mari kita lihat pertanyaan yang gampang. Wilayah yang mengadopsi institusi ala barat, jadi termnya masih barat ya. Kita ketemu di selatan, kita ketemu New Zealand, kita ketemu Australia, nanti kita ketemu South Africa. Jadi ada kalau ada garis ekuator, wilayah yang jauh dari ekuator itu adalah wilayah-wilayah yang berkembang, wilayah yang lebih maju. Di North juga begitu, jadi semakin jauh dari ekuator dia semakin maju. Nah, alat penjelasnya apa? Karena wilayah North itu adalah wilayah koloni orang Eropa, jadi seluruh institusi Eropa di copy paste di North, South itu, lalu jadilah institusi itu. Sementara di sekitar katulistiwa itu negara miskin. Nah, nanti ketemu kenapa ada jajahan tertentu yang ternyata masih miskin juga. Lalu keluarlah yang disebut extractive institutions. Jadi orang Eropa datang ambil kabur, tapi tidak membangun institusi. Di mana dia stay itu salah satu penjelasannya adalah ada faktor iklimnya. Kalau iklimnya mendekati iklim di Eropa, dia stay. Tapi kalau nggak mendekati dia ambil kabur. Stay itu artinya dia berkoloni ke sekarang, lalu tentulah tadi. Oke, lanjut. Inilah somehow si Indonesia. Next. Nah, ini dari kemudian mendeteksi modernity, bahwa biang semua ini adalah modernity. Ini dengan si fact tadi. Karena itu saya katakan keduanya sebagai satu cerita tentang risk society. Yang dalam pemodern lagi-lagi premodern itu yang disebut lokal, yang disebut terisolasi, itu risk. Tapi kemudian di spread out sehingga dia apa yang disebut kemudian mengintroduce reflexivity. Itu kemampuan untuk secara kritik menguji dan mengakses risiko. Yang nanti turunnya sebetulnya setelah menguji dan mengakses kemampuan kita beradaptasi. Itu baik.
kepada cara berpikir Darwin atau juga yang dilakukan si Einstein. So dalam konteks itu semua berarti percakapan kita adalah percakapan mengendure, mempertahankan, memampukan diri kita dalam tentang itu. Lanjut. Which main belum dipotong. Nah, berikutnya dengan tadi globalization of risk, technological change, uncertainty yang GPEX tadi. Lalu apa yang kemudian dicatat adalah modernity itu kemudian mengamplify baik dalam skalanya maupun kesadarannya. Nah, ini dia. SDGs itu adalah satu-satunya global program yang diinisiasi oleh UN yang seluruh negara baru kali ini patuh. Dari seluruh conference, dari seluruh kesepakatan yang pernah terjadi, SDGs adalah satu-satunya. Lain nggak pernah. Adanya juga even ini pun Amerika kabur ya dari SDGs. Nah, dia betul-betul dari WHO karena kopakan yang luar biasa kebijakannya. Lanjut teman-teman. Nah ini di review harusnya saya potong-potong sudah ada ini konsepnya ya. Waktu risk itu kemudian terglobalisasi, pastilah ada isu mengenai global interdependence. Lagi-lagi ceritanya karena udah nggak bisa mau global. Saya bawa itu ke semua kawan-kawan ke arah cara berpikir global karena nanti yang kita percakapan sebetulnya adalah kalau dalam ekonomi disebut public goods, bukan private goods. Kalau private goods nih, buku, handphone, kalau saya consume itu mengurangi konsumsi bawah. Dan kita rival. Kalau public goods saya menghirup oksigen tidak mengurangi oksigen dari bawah. Kira-kira gitu. Saya menikmati matahari, maka bawah juga bisa menikmati matahari. Tidak berarti konsumsi saya mengurangi stok. Nah, bayangkan kalau itu saya balik. Kalau saya mempollute, mengemit, menciptakan polusi atau memproduksi emisi, maka itu sudah dinikmati oleh semua. Atau dinikmati. Jadi resikonya itu sudah kepada siapapun. Sehingga public goods biasanya definisikan ini. Everybody's property is nobody's property. Milik setiap orang adalah bukan milik siapapun. Cobalah ibu bapak semua tanam pohon mangga di jalan. Dan pohon mangga di depan rumah. Kalau kita tanam pohon mangga jalan dan berbuah, maka setiap orang akan merasa bukan milik siapapun ya, tapi juga milik saya berarti, saya boleh petik. Tapi kalau dalam makanan kita, dalam teori kita, itu pasti tidak milik. Jangankan di jalan, pohonnya di kita, buahnya di sebelah. Nah, sebelah udah pas samping, sampahnya di saya. Lalu kan akarnya ambilnya dari tempat saya. Kira-kira itu ada dari bawah. Dan bayangkan ketika tadi itu karbon yang kita produksi itu kemana-mana. Lalu menjadi mengerti kita kenapa kemudian dari isu mengenai climate justice. Dia yang produksi dan menderita, itu esensinya. New formnya of threats tadi disebut sudah masuk pada ini. Transnasional juga, ancaman-ancaman barunya, yakni apa soal-soal lingkungan. Lalu balik kita akan masuk pada security management, pastilah kita risk management dari sana. Sekarang risk management itu yang topik-topik yang serius ya. Di kampus juga ada mata kuliah khusus dan bagaimana membuat korporasi nanti yang lebih besar. Lanjut teman-teman. Nah, dalam konteks tadi berarti kita bisa membaca sustainability dalam perspektif sebagai tantangan yang kita hadapi saat ini dalam perspektif risk yang kemudian isu yang spesifik kita masuk pada apa itu climate change, apa itu carbon production dan sebagainya. Kita bisa membayangkan hal-hal yang tentang teknis seperti itu, tetapi kita menyadari saja begini. Kalau ada peristiwa dalam climate atau dalam soal lingkungan, maka pertanyaannya pasti berlaksana. Kita mendengar itu. Nanti studi-studinya akan menemukan bagaimana relasi teknologi itu bisa juga membawa dampak pada yang lain. Nah, lalu balik nih, itu semua esensinya ada pada modernitas. Bagaimana modernitas itu membawa pengaruh kepada perubahan-perubahan tadi.
Dan perubahan itu kemudian diperspektif, dipersepsi oleh masyarakat, lalu membentuklah cara pandang baru bagaimana kita mengenai risiko itu. Ini ya kiranya bagi Gilens nggak ada lain, karena itu barangnya adalah barang yang tadi pabrik yang setiap orang memproduksinya, maka jalan paling tepat sih berkooperasi, bekerjasama. Karena bapak yang berbuat dia berbuat saya kena dampak, maka paling gampang adalah kita menyatu hubungan antara kita berdua. Sebenarnya ini, kalau ada satu perusahaan yang memboleh, saya punya perusahaan, lalu saya buang limbah saya ke sungai. Selesai itu buat saya. Persoalan itu saya lepaskan. Saya menyebutnya dengan externality kalau orang ekonomi. Jadi benefitnya saya, costnya di orang lain. Kalau di situ ada pertambah ikan, dia menanggung costnya. Jadi dia dirugikan oleh saya, dan dia bisa protes oleh. Nah, disitulah kemudian kita bernegosiasi. Banyak caranya. Yang paling gampang kita tax aja nih si polutan ini. Kita pajak tidak bisa-bisa. Semakin dia mau produksi, semakin pajak nanti hasil pajaknya kita mengkompensasi. Tapi itu pendekatan yang transaksional yang tidak dianggap bukan perspektif sustainability. Orang sustainability bilang, kalau Anda mau investasi, Anda sejak awal sudah bersama-sama dengan masyarakat memikirkan implikasinya dari kegiatan Anda. Seberapa relevan Anda di dalam masyarakat. Lalu keluarlah itu istilah yang disebut dengan LTO itu, legitimate to operate. Bukan legitimasi dalam pengertian legalnya, kita dapat izin, kita dapat hasil studi apa misalnya, tapi secara sosial. Banyak perusahaan yang nggak LTO, secara sosial nggak ada legitimasi di masyarakat. Di profesi dulu, kalau bertahan di batas legalnya masih sah, izinnya udah ada. Yang paling gampang terasa itu waktu penambangan di Harga udah sah itu kan pemerintah, seluruh prosedur amdalnya sudah jalan dan dianggap secara teknis tidak memproduksi terus apapun, tapi secara sosial itu ada di sini. Kita menarik dengan Greenpeace di Laut Utara, satu perusahaan apa itu yang Shell kalau nggak salah sudah habis nih masa konsesi dan masa teknisnya untuk mengebor minyak di laut di lepas pantai, sehingga isunya kemudian besi-besi ini harus diapain? Maka pilihannya kan dua, dibawa ke darat atau ditaruh di laut dibongkar. Yang kalau kita itu bikin rumpon, kalau dengar istilah rumpon, dulu di DKI itu Pulau Seribu dibuang untuk beca-beca hasil operasi dibuang. Nanti dia akan jadi terumbu karangnya ini terbarukan. Setelah itu, ternyata membawa besi ini ke daratan itu ongkosnya sama. Itu juga kita bisa pikirkan kenapa di tengah hutan ada traktor yang nggak boleh pindahin berbulan bertahun-tahun karena kosnya mahal waktu ekspansi. Akhirnya pilihannya adalah dilepas saja dibongkar. Lalu begitu mereka disetujui yang menyatakan benefitnya jauh lebih baik, jauh lebih tinggi daripada itu dibawa ke darat. Termasuk di ekosistem laut. Greenpeace bilang no. Greenpeace begitu teman story-nya bilang 30 studi saintifik menyatakan boleh buang ke laut itu secara lingkungan aman. Greenpeace bilang no. Nggak pakai scientific evidence Greenpeace, tapi kampanyenya gencar, rumput. Padahal secara legal pemerintah yang berbatasan itu dua negara dari Irlandia dan Inggrisnya udah oke, bukannya nggak sama. Tapi nggak ada LTO, social legitimate dari masyarakat melalui Greenpeace. Luar biasa ya, satu LSM yang tidak dianggap gitu, itu bisa menghajar perusahaan sendiri dan pemerintah di luar negara. Akhirnya diangkut si darat dengan kos ditanggung oleh mereka. So ada sesuatu yang menarik dari situ ini. Baik. Jadi saya mau bilang ketika gejalanya itu mengglobal, risk itu mengglobal, maka soal-soalnya bukan dari soal-soal teknikal, tapi dari soal-soal sosial. Nanti muncul tadi yang saya sebutkan refleksi community,
Dan kalau question mengenai social justice dan sustainability, ada pasal yang menarik tuh, tentang social justice. Tadi kita berangkat dari climate justice, bahwa kerusakan lingkungan ini disebutnya karena ada injustice di dalam development. Bumi ini dirusak oleh mereka yang lebih maju, lebih kaya. Orangnya pertama yang merusak bumi itu orang kaya, orang miskin. Yang naik motor, naik mobil tiap hari ngeluarin asap, itu orang yang jalan kaki naik sepeda atau orang yang naik mobil. Yang ngeluarin ozon dari AC pakai energi berlebihan, itu yang kelompok lain. Nah, cara pandang seperti itu bikin selesai antar masyarakat, tapi sudah terbayar. Industri revolusi industri kan pertama kali terjadi di Eropa tahun 1903 ya, sudah itu. Nah, lalu dia yang kemudian mengembangkan temuan-temuan yang zaman itu dalam inovasi. Dalam perspektif sekarang pun berbahaya banget ya, dari perspektif social justice. Nah, kemudian dia sampai pada pernyataan mengenai global governance supaya itu berarti yang dibutuhkan tata kelola globalnya. Lanjut Pak. Nah, kemudian apa yang disebut dengan global governance tadi adalah soal interconnectedness, soal bagaimana hubungan antar sektor, antar orang, antar sistem, antar segala macam yang kita bicara soal sustainability in a globalized world. Sekarang kita mengerti ini, kenapa itu mesti didatang isu mengenai SDGs misalnya, datang dari global, lalu ditransfer ke setiap negara. Tapi sebetulnya ada juga akar-akar soal yang lokal, yang kemudian ketika lokal itu ketemu jadi global. Tapi in general itu semua datang dari soal-soal global. Kita nggak ngerasa sih sampai tingkat tertentu, tapi pada keadaan tertentu kita kan juga ngerasa. Apalagi kemudian pemerintah itu memandang peristiwa ini peristiwa yang serius bagi kita. Lalu keluarlah juga skenario bagaimana di masa depan kita lebih green, kita lebih human, kita lebih memikirkan profit yang tidak semata-mata financial. Inilah kemudian cerita tentang modernitas yang meningkatkan, lift up risiko. Lanjut teman-teman. Key points ya. Sudah jelas bahwa risiko itu adalah global. Yang benar kemudian security today katanya bukan soal military defense lagi. Ada sih Ukraina yang diserang, gitu. Tapi ada soal part of Ukraina yang pelan-pelan itu membuat soal itu. Dengan kata lain, security itu kemudian krusial untuk memitigasi global risk. Memitigasi jangan lupa tadi ini adalah menemukan akar soalnya. Akar soalnya di mana? Kita memproduksi emisi yang lebih banyak, yang berlanjut dari waktu ke waktu. Oke, lanjut Pak. Nah, dengan kata lain kita memandang bahwa tadi ya sudah bukan lagi soal ancaman militer. Bahwa hari ini ada ya, gitu. Saya kira udah berbeda. Mari kita bayangkan soal keamanan, soal ISIS, soal COVID kemarin. COVID itu adalah peristiwa yang luar biasa di tingkat global dan kita rasakan. Kira-kira gini ya, yang kita tahu tentang krisis global itu kan kita baca dari buku ya. Kita dengar dari cerita, nonton berita, kita nggak merasakannya. Tapi 2020-2021 kita mengalami dan memahami bahwa yang namanya global risk itu kayak begitu. COVID itu menjadi contoh yang paling jelas, sehingga akhirnya ini bagaimana itu dablek banget kalau kita nggak belajar dari peristiwa COVID. Dablek banget karena puluhan ribu orang mati, ratusan ribu orang meninggal. Kompas itu pernah zaman itu mengeluarkan dua foto ya, di mana itu Cibubur itu kuburan itu Pondok Rangon. Iya, before and after COVID, serem banget fotonya. Tanah yang tadinya kosong, within some months udah begitu padat. Nah,
Jadi kelaparan begitu. Kalau kata Martes ya, itu komandan Nobel, dia bilang kelaparan itu bukan soal kekurangan pangan. Itu kasusnya dia bilang Nobel. Kelaparan bukan soal pangan, kekurangan pangan, tapi persoalan distribusi. Ada wilayah yang bisa memproduksi, tapi tidak terdistribusi dengan baik. Dan, waktu soal distribusi, soal akses. Katakan sudah distribusi yang merata, tapi tidak bisa akses. Kita bayangkan itu. Sehingga dulu, waktu zamannya katanya di Papua seperti apa, bertanya gitu, kenapa bisa ada kelaparan di Papua? Mereka tak membatas kok bisa ada kelaparan. Jadi isu-isu yang dulu dibayangkan oleh si Amartya Sen itu, ya, boleh jadi soal-soal distribusi. Nah, kemudian pengalaman itu juga ini meng-underprioritize. Jadi, oke, pentinglah dalam perspektif keamanan bahwa kita ngomongin crime, ngomongin segala bentuk kejahatan. Tetapi isu-isu tentang damning disease, soal climate change itu jadi isu-isu yang masa depan yang akan membuat itu. Nah, lalu ada blind spotnya, ada wilayah belakang. Bayangkan ini, bagaimana dengan organized crime, bagaimana dengan cyber crimes, itu juga soal security, soal risk juga. Kalau tadi dibilang bahwa dia memang ada batas antar wilayahnya, dia sama di transnasional udah pasti ngomong soal itu. Tadi Pak Lukman cerita soal narkotika, udah tahu kita pasti nggak hanya lokal yang main. Adalah aneh kalau kita bisa hanya lokal, pasti dikasih batas. Nah, kalau begitu, maka nanti wilayah-wilayah kayak ini, climate driven migration. Orang dari Afrika lari ke Eropa, itu ada soal-soal dua tuh. Most likely ada soal-soal politik. Ya, itu. Tapi juga ada soal-soal climate. Kalau terlalu parah di satu wilayah, udah nggak mungkin kita mengadaptasi, apalagi mitigasi, ya udah migrasi wilayah ketiganya. Kalau pemerintah udah nyerah, wilayah itu udah banjir terus segala macam, nggak ada lain, kusut. Karena kosnya udah mahal, kusut bangunin rumah susun, ya kira-kira. Pindahin, dan itu merubah budaya itu kan. Ada ceritanya si Ahok dulu ya, dia ngegusur orang, terus kasih apartemen, ada TV-nya, ada segala macam, lalu subsidi besar itu udah tidak masuk. Terus ada orang nawar, kan itu rumah dengan subsidi dan segala macam ya, ada yang nawar juga. Hah? Jawabannya simpel aja. Saya itu udah puluhan tahun hidup di MPR dengan resiko kayak begitu. Sekarang tiba-tiba saya dikasih tempat kayak gini, ada kalau sekarang bilang sudah culture shock. Ngapain saya berencana jual aja, saya berbeli. Udah seluruh orang lain yang masuk situ. Dimensi sosiologisnya memang nggak ada apa-apa. Dulu pindahin orang ke rumah susun sama itu. Kan orangnya pakai gerobak, jualan tiap hari, jalan dari tempat untuk jualan. Lalu tiba-tiba rumah susun gerobak di mana? Nah, kalau itu ada dialog, dibuat aja rumah susun kayak begitu, tanpa mikirin pakai gerobak di mana. Sekarang nggak dipikirin gitu. Jadi ada adaptasi tertentu yang kita gagasan tentang climate driven migration itu soal-soalnya dari klimat, migrasi itu dari soal klimat. Dia memang mampu dia mengingat dari situ. Lanjut. Ini yang ke post-war. Setelah perang dunia hampir-hampir ada kedua ya. Kita akan lihat lagi yang symmetric state on state war bergari itu Jepang melawan Amerika di Pearl Harbor. Ada sampai atau Israel sekarang menegasi. Sebenarnya kan yang ada cuma ketegangan yang bakal jadi. Jadi udah makin sedikit fewer, apalagi yang simetrik. Lanjutnya kemudian tadi globalisasi udah. Nah ini kemudian rise of immigrant discourse. Kita bayangkan tadinya isu human rights itu di public sector ya. Isu bahwa government memviolates hak-hak masyarakat dan itu definisi standarnya. Sehingga yang disebut siapa pelanggar human rights selalu adalah state. Believe it or not, sejak UN SDGs
definisi itu berkembang. Di private corporation udah ada di sini. Sekarang memang global compact. Global compact itu adalah dulu almarhum Sekjen PBB mengumpulin para billionaire yang punya duit untuk mikir apa kontribusi Anda private sector dalam sustainability. Lalu terbentuklah Global Compact Network, lalu di Indonesia namanya IGCN, isinya para pemilik usaha yang kemudian salah satu gagasannya membawa isu human rights ketika company, ketika korporasi. Apa sih bentuknya? Slavery, perbudakan, nggak ada yang banyak. Di Cina itu ada istilah 007. Itu bukan James Bond, itu bukan. Pergi jam 00, pulang jam 00 kemudian 7 hari. Untuk menunjukkan betapa ekstrimnya pekerjaan di Cina, kita jelaskan. Udah luar biasa itu. Sehingga orang sampai nggak sempat beristirahat hanya untuk bilang, lalu dikurangi. Lalu ada lagi banyak sekali emailnya tentang 24 jam, 6 hari diputar-putar ke apa. Yang ini kemudian ada slavery yang tersebut yang kemudian disebut dengan modern slavery, perbudakan modern. Lalu isi kedua apa? Child labor. Dan pasangan itu apalagi boleh punya tidak ya? Pekerja anak. Pernah dengar kabarnya Bangladesh kan? Years ago. Itu di ban masuk di Eropa. Setelah ketahuan dia melakukan employment terhadap pekerjaan, mengemploy pekerjaan. Lalu saya beri taman, jangan beli karpet dari Bangladesh. Why? Karena ada pekerjaan dari Bangladesh. Lalu itu pasarnya. Nah, apa yang terjadi? Kemiskinan di Bangladesh sama parah. Karena gini, orang miskin itu nggak punya resource selain waktu, karena waktu itu adalah tenaga. Jadi untuk menambah waktu, untuk menambah income dia nambah waktu, either saya bekerja lebih panjang atau saya membawa anggota keluarga dalam proses bekerja. Jadi itu anak-anak. Ketika anak harus stop, katakan dia punya 2 anak, berarti kan 2 kontributornya berkurang ya. Nah, lalu dari satu keluarga 4 orang, tadinya bisa 4 pendapatan, sekarang kita 2 pendapatan. Lalu itu mulai ketahuan kita, akhirnya NGO yang terbentuk turun dulu lama-lamanya untuk mencari anak lain. Bersama pemerintah bagaimana mengurusin energinya. Karena dari segi normalnya, memang anak-anak apa-apa sudah bekerja dari itu. Nah, lalu kita lebih banyak. Nah, kemudian datang di gagasan tentang human security. Udah bukan lagi soal tembak-tembakan, bukan lagi soal teritori. UNDP kemudian mengeluarkan eksak, jangan. Yang intinya adalah people center. Harusnya saya jujur nggak kelihatan ya. Nah, apa itu si human security itu? Tuh, next. Nah, terus next. Itu ya. Habis ini ya, people center. Jadi nggak cuma negara. Kalau musik itu udah mesti kita ngomong diri kita sendiri as a people. Meskipun ada kritik, itu terlalu human center katanya. Nanti berhubungan dengan nature, tapi kemudian dalam percakapannya hubungan antara orang dan manusia juga terjelaskan yang baik. Intinya kemudian kalau kita masuk pada people center, berarti isunya bukan melulu soal state dan teritorinya, tapi soal security. Yang tradisional gitu, kita menutup, menjaga wilayah kita untuk protect, lalu aman wilayah itu. Kalau wilayah tidak aman, orangnya aman. Tapi tidak selalu begitu. Aman secara militer, bahkan aman secara polisi, belum tentu di dalamnya tidak ada terjadi hal-hal yang disebut famine, kelaparan, climate change, pertikaian dan segala macam. Lalu kita lihatlah masuk pada trend yang lebih besar, ekonomi dan security, food health dan sebagainya. Sekarang kita mengerti kenapa interdisiplin, kenapa Puskesmas membuat topik ini
dalam perspektif itu. Karena bersama-sama yang disebut kami itu bukan soal pistol tembak-tembakan membor-bor saja, udah jauh dari itu. Dan kalau udah datang nanti kawan-kawan yang belajar biologi, yang mengajar psikologi, yang mengajar hukum, mengajar ekonomi, kita bawa ke sini. Perspektifnya akan lebih kaya. Karena apa? Ada development, ada governance, ada law enforcement, ada public health, banyak sekali. To protect and empower. Nanti to protect-nya akan jadi not only to protect. Kalau di NIP ini kan gitu ya, to protect and to serve. Idenya bukan to protect and empower. How to empower people dalam proses ini. Untuk masuk pada isu leadership. Next one. Nah, ini di halaman unik konsulat keempat yang judulnya New Dimension of Human Security. Dia bilang, it equates security with people. Jadi security itu sama dengan people, rather than territory. Jadi bukan soal wilayah yang dicaplok, itu yang tradisional. Tapi soal people di dalam wilayah itu security didefinisikan dengan development, dengan pembangunan dan senjata. Adalah menarik kalau kita kemudian membawa perspektif ini ke wilayah-wilayah konflik. Isunya bukan lagi mempertahankan wilayah, tapi menjadi dignity-nya masyarakat di sini dengan pembangunan. Debatnya akan sangat kuat. Tetapi yang menarik adalah ini adalah paradigma baru. Kenapa? Tentang sustainable human development. Human development by definition oleh Sheila Pasien pada report tahun 1990 yang dipakai sampai sekarang itu tidak. Satu soal income, kesehatan, pendidikan. Dokternya tebal, badannya sehat, kepalanya ada isinya, kayak gitu. Tapi kemudian waktu kita bicara tentang sustainable human development itu beyond semua itu. Ya balik soal people, bukan soal territory. Lanjut, maka masuk kita bisa nggak dapat bonus dari atau dari dividen dari yang potential peace. UNDP itu pernah punya program yang namanya Development Through Peace, DTP. Jadi pembangunan mesti datang dari peace-nya yang diurus, karena itu adalah proses lain. Bisa macam-macam, bisa simply dari olahraga, dari perkara main bola kita bisa membangun peace. Lalu kita dengan peace kita punya trust, kita akan baik. Nah, disinilah kemudian uniform development kepada cooperation. Dan ini restructure of the global institution. Restructure memandangnya bukan soal-soal teritorial. Nah, ini disruptifnya. Tadi saya cerita soal COVID ya, soal pandemi. Nah, itu urusan teritori, itu security kita itu. Saya bisa memahami situasi itu karena kakak saya itu punya warung di kampung kantin. Dia nggak bisa kemana-mana, masa ditutup semua kan, gedung-gedung. Bisa bayangkan bagaimana ekonomi security-nya terancam pada periode itu. Mau ngambil bantuan tanggung, bukan di kelas bawah, tapi terasa banget bahwa kesedarannya drop. Nah, sekarang kita bawa persoalan ke universitas. Saya attack itu udah gagasan yang sekarang. Climate displacement. Tadi yang saya lihat tuh, soal migrasi gara-gara soal lingkungan. Ini area abu-abunya teroris. Ada satu report itu yang sampai pada title-nya bahkan sebagai konklusinya, the root of terrorism is poverty. Sampai di situ kesimpulannya bahwa akar dari terorisme itu adalah kemiskinan. Kalau sebenarnya banyak, itu bisa kita kembangkan. Lanjut, Pak Arman. Nah, inilah practical implication-nya. Kalau kita mau berpikir hal yang praktis, kita bisa double budget. Tentu saja. Kita mesti invest ke hal-hal begitu. Health, social protection, BPJS gitu kan.
Karena itu juga esensial, sangat esensial. Lalu ini strengthen civil institutions. Perguruan tinggi harus mengambil posisi sih mau mau. Nah, apalagi kita punya profesor ya. Profesor to profess artinya to speak up. Jadi seorang profesor itu harusnya tidak boleh berdiam ya. Profesor orang yang speak up, yang berbicara tentang berbasis profesinya, dia mengatakan sesuatu. Itu paling kayak gitu. Kalau civil institutions. Police reform. Nah, ada di sebelah tuh di belakang tuh ada police reform yang dibicarakan. Samping. Nah, itu samping. Oh iya, samping. Bukan cuma organisasinya di reform, ntar berubah mungkin organisasinya, tapi justru tadi tuh people within the police institutions ada nggak kultur baru yang mau ditawarkan? Lalu improve interagency, itu tahu lah, ada kerja yang ini. Adopt matrix, adopt matrix. Kita mulai berurusan dengan besaran-besaran indikator yang nanti kita sampai pada oh ini yang kita pantau. Next Pak, saya mau kasih data contoh ini. Kita lewat aja, saya mau main. Lewat aja Pak. Terus Pak. Terus. Mundur dulu satu. Nah, soal matrix ini. World Economic Forum 2025 tentang global risk. Jadi datanya ada. Kita udah balik ya. 5 yang top. Climate, extreme weather, biodiversity loss, geopolitical tensions, and effects. Kira-kira itu kalau dia akumulasi, transnya. Dan tadi kan ngomong matrix, mulai ada ukuran-ukuran ini. Apa yang mengancam orang? Lanjut Pak. Nah ini laporannya, Global Risk Report 2020. Ini datanya. Mungkin nggak baca. Yang lain tadi saya sebut, tapi nomor 1 state-based armed conflict masih besar. Ini yang tradisional ya. Tapi the rest, kalau 23%, berarti 77% itu soal-soal di luar tembak-tembakan tentang global risk kita. Ini tadi extreme weather events, konflik berbasis lingkungan yang disebut dengan environmental conflict itu banyak. NATO sendiri begitu. Ada paper lama sekali tahun 88 yang judulnya tragedy of the commons, tragedi kebersamaan. Tadi karena prinsip public goods ya. Everybody's property is nobody's property. Apa yang dia bilang? Misalnya dia ada pada pengembalaan, kan bukan punya siapa-siapa. Saya punya sapi, 1 saya masukin. Orang lain punya 2 masukin. Orang lain punya 3, punya 4, punya 5. Semua berhak ambil. Lama-lama produktivitas akan turun. Termasuk kualitas lingkungan. Bisa membayangkan bagaimana di laut. Ada orang pakai troll, ada orang pakai strum, orang pakai kimia dan sebagainya. Semua berhak atas itu. Itulah tragedi. Ini tragedi kebersamaan. Nah, balik pada tadi, ini banyak sekali cerita tentang tragedi global risk 2025. The latest data. Lanjut Pak. Jadi, nah, ada interdependence. Yang di depannya disebutkan tipe-tipe tadi, non-military, bla bla tadi dengan skip. Tentu saja waktu kita ngomong EES, Economic, Environment, and Social, kita ingat ESG, karena S-nya kemudian bisa jadi G. I-nya jadi environmental, sosial, G-nya itu bisa masing-masing. Lalu, kalau prinsip ESG tadi, berarti masuk yang triple P tadi, 3 people, planet, dan profit. Lalu berarti itu semua esensinya mengenai sustainability. Ini risk dan sustainability itu adalah 2 paruan. Nah, yang buat kami, entah kapan, saya sebut kami. Sudah ditulis sejak tahun lalu, orang pertama saya sakit. Kira-kira ini, saya cuma mau tunjukkan, ada hubungannya loh, security dan sustainability.
pakai data global secara statistik proven, dan saya kasih grafiknya, saya kasih tes statistiknya, jelas. Lalu bagaimana mekanisme terbentuknya? Boros sebenarnya sama. Kalau tahun ini kita memproduksi lagi untuk tahun depan, saya mau tambahkan risk misalnya. Kalau dulu, statistiknya banyak sekali tentang systematic risk analysis. Ke arah seperti itu kan. Jadi risk itu adalah bagian dari sana. Lanjut. Ini dia bagaimana mengintegrasikan RSS, risk, security, and sustainability. Rumah, susun rumah sangat sempit, RSS rumah sangat sempit sekali ya. Nah, tadi sudah sebutnya interdependent, tetapi kemudian catatan tambahan mungkin dari 3 hal itu. Risk itu memprovide story tentang kacamata probabilitas. Kita melihatnya dari lens of probability, peluang atau chance peristiwa itu suatu peristiwa terjadi. Jadi kita bisa mengidentifikasi threats-nya, kerawanannya, dan impact. Itu adalah risk. Kita masuk S-nya. Security itu provides mengenai strategic lens. Tadi probability lens kan ada satu strategi. Apa dia maknanya? Ensuring protection, stability, and resilience. Masih ada dimensi protection. Lanjut, sustainability, normatif dan temporal. Temporal karena perspektifnya saat ini dan masa depan. Kalau ketiganya kita gabung, maka dia menjadi triple nexus. Nah, ini nih, mari kita percakapan lebih jauh triple nexus pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kalau kita bisa berdiskusi, kita bisa berbicara tentang apa itu triple nexus. Linking short term protection dengan long term resilience. Resilience itu apa sih? Tadi idenya mengenai endurance. Seberapa lama kita bisa bertahan dengan tadi memikirkan resikonya security dan stability. Mulai. Nah, oke. Berarti sekarang kita paham ada shifting in paradigm. Ada perubahan paradigma dari cara berpikir yang lama kita tentang security, tentang risk, karena ada dimensi stability-nya. Udah bukan lagi soal yang tradisi tadi yang tembak-tembakan, tapi udah risk-based security, risk-based security berbasis risiko. Jadi mulai mengamankan people karena kita tahu ada risiko. Paling gampang adalah soal yang sederhana nih, kalau kita naik motor kita pakai helm. Waktu helm pertama kali dikenalkan adalah Protector. Itu kerusuhannya se-Indonesia, Mak. Di Makassar terjadi apa? Salah satu alasan yang ini. Nanti ibu-ibu yang pakai sanggul ke pesta nggak bisa itu. Dulu itu ditolaknya. Sebetulnya bukan ditolak helmnya. Helm itu lambang supresi, represinya polisi atau pemerintah polisi aja. Yang ditolak itu represi. Tapi sekarang helm jadi hal yang biasa. Sama saja waktu kita pakai seatbeltnya. Saya ini tuh ada supir taksi dulu nggak puas, nggak bisa pakai gitu. Jadi dia pakai kaos yang supaya kelihatan polisi aman. Padahal itu risk-based. Kan kita nggak bisa bilang ke pemerintah apa, tolong dong aspalnya dibuat dari busa, dari styrofoam, supaya kalau saya jatuh malah tempo. Nggak bisa. Kita risk-based. Nah, example yang paling terasa adalah ada cascading hazard. Ada hazard yang berlapis-lapis. Ini climate change, panas yang berpanjangan, food scarcity, migration, political instability. Kok bisa sampai ke political instability? Unsurnya di sini. Once ini jadi food scarcity dan migration, political instability. Sekarang Eropa itu mengalami itu. Kalau ibu bapak mengikuti cerita tentang Eropa, itu bisa menggagalkan soal human rights pada masa dulu. Jadi ada di departemen kerjasama pembangunan namanya JPPRO. Itu nggak bisa ngeliat tuh orang perahu Vietnam datang bapak oleh pemerintah Indonesia ditangkap Pulau Galang. Lalu itu kemudian dijemput atas nama human rights ditaruh di Belanda. Siapa punya masalah sium dibawa ke Belanda. Sehingga orang Belanda di sini migran. Landlord saya itu waktu saya sekolah dulu adalah orang Vietnam dari Pulau Galang.
Dia jualan rupiah, disubsidi oleh pemerintah, sekarang punya paket rupiah gede. Holdingan terus saya bukan grow ya Pak. Bapak merasa menjadi memperolehkan grow. Orang Belanda itu haram. So orang Belanda kalau hatal itu dia haru. Tak pernah dia gatal hatal. Suka rohi dia. Nah, jadi sekarang dia punya problem dengan immigration. Orang Eropa sekarang, semua mau ke Eropa. Sekarang banyak ya. Jangankan anak kecil, waktu ibunya melendung, itu udah ada tuh insurusnya. Sudah ada perawat yang memastikan bahwa anak ini lahir selamat sampai sekian bulan di bawah perawat. Ada undang-undang. Sampai kemudian dia bisa. Bagaimana kita nggak menyeberang? Diam di negara kita, hidup atau mati. Nyebrang lautan, hidup atau mati. Sama. Tapi kalau udah benar di Eropa, itu udah nggak lagi. Udah naik tuh 60, 40, 70, 30. Apa itu udah diterima dan aman. Tapi bagi lokal, serius nih, benar. Dari proses yang natural kayak gitu aja Amsterdam, serah dalam bulannya sampai 50%. Ya serah. Jadi kalau kita ada di stasiun bis di halte gitu, atau dalam bis, dalam tram, itu udah 1000 bahasa. Yang sama ngomong Jawa karena dalam Suriname, yang namanya di sini masih namanya Jawa. Kita lihat kalau di supermarket dia kerja Gondo, Suprapto, Susilo, Raden Mas, Sastro, atau orang Afrika, atau orang India, orang Turki paling baik. Karena Jerman dulu tidak habis perang dunia kedua menghadapi Sudan. Lanjut, evolusi ini kemudian alliance with sustainability. Nah, selesai. Lanjut Pak, pada saya kira dengan posisi. Jadi supaya kita mengantisipasi kerawanan itu, maka memikirkan sustainability, risk dan security dia ini tidak masuk nih. Kalau sustainability berarti ESG-nya, environmental, kita masuk sosialnya, kita masuk ekonomi. Tadi ngomong triple nexus-nya, lalu dalam bahasa sekarang disebut long term stability. Disebut long term stability. Stability itu kalau ngomong dijelaskan stability. Tak bisa dipegang sendirian aja. Ketika korporasi, kebetulan kampus saya sekarang berinteraksi dengan korporasi. Pas-pas saya itu udah sustainability tadinya chapter dalam topik. Terus pelan-pelan dinaikkan juga chapternya, terus dikeluarin di mata kuliah independen. Waktu mata kuliah independen, lalu dia melebar kemana-mana. Sekarang hampir seluruh mata kuliah ada kata sustainability. Saya mengajar sustainability management, saya mengajar sustainability development. Itu topik baru tuh, yang 2-3 tahun ini baru muncul. Dan itu marketnya gila-gilaan di lapangan. Pernah mendengar sustainability report ya? Jadi perusahaan kan punya 3 nih. 2 sih yang dulu ya. Ada yang disebut financial report, biasa ya. Ada yang annual report, itu yang diminta oleh pemegang saham atau stakeholders. Sekarang yang juga wajib adalah sustainability report. Mereka harus mendisclose berapa mereka pakai energi, berapa buang emisi, limbahnya apa aja, tenaga kerja yang dibayar berapa, bahkan berapa rasio gaji antara pegawai terendah dan tertinggi. Ini kan banyak sekali, puluhan, hampir ratusan, mengikut global standard, lalu POJ kan mengeluarkan itu. Sama saya tadi ngomong, itu market baru dari sekian. Siapa yang terdaftar di BEJ, di IEX, itu harus mengeluarkan report. Karena public company. Siapa yang berada di financial sector, oleh JK harus mengeluarkan report. Di BEJ ada berapa ribu perusahaan terdaftar. Tiap tahun perusahaan harus mengeluarkan laporan. Berapa writer yang dibutuhkan. Writernya belum produksi datanya, ngitung emisinya itu kan mesti ekspor. Tadi saya bicara dengan Pak Luma, siapa yang ekspor di kita di masing-masing kampus? Di mana nih? Kami sudah menyiapkan masuk itu bisa segera masuk. Ada solusi. Satu bank, kebetulan ada informasi di situ. Dia bilang, saya tuh kalau saya udah hampir setahun lebih, hampir 2 tahun lah. Posisi makan
untuk sustainable finance. Tapi berkali-kali dia bisa dapat orang finance tapi nggak ngerti sustainability. Dia dapat orang sustainability tapi nggak ngerti finance. Saya bilang sabar, ini generasinya kan masih ada sekolah. Kira-kira 3 tahun dari sekarang udah mulai kembali master ke event nanti isi. Nah, teman saya kemarin besok dia datang, dia topiknya kemarin udah isinya udah mulai soal itu. So, let's go to sustainability. It's a big market. Dan saya cerita dengan Pak. Secara administratif, tahun 2030 itu akan habis SDGs. Semua negara, semua company itu akan rame-rame mengeluarkan indikator capaiannya. Deadline ball, begitu deadline kan semua orang pengen mengejar. Siapa yang harus ngetikin laporannya? ChatGPT lah ya. Tapi kan datanya nggak bisa ChatGPT dong. Bisa ada expertnya. Ya. Boleh ChatGPT kita bikin papernya, tanya kita biar ada implementasinya. Kemarin skandal di Australia. Satu perusahaan konsultan besar submit reportnya ke government. Ada orang iseng kok dibaca itu laporan word by word. Ini poster-poster besar Bapak tahu pasti. Ini kok cantik sekali bahasanya, bla bla bla. Di ujungnya, apa jadi itu seminggu ya? Waktu ngomong reference. Tukang keyboard paling besar cek juga itu. Dia ngebut paper dan bla bla publish-nya. Hari ini dulu nggak ada barang. Ketahuan di situ. Oh jadi skandal. Problem stability, lanjut Pak. Hampir habis. Nah ini dia nexusnya itu. RSS. Dari risk ke security kita akan mengelola risk. Dari risk ke sustainability kita akan ada prevention. Tadi itu, karena kita mau mengantisipasi keadaan. Nah, dari security, dari sustainability ke security ada resilience. Jadi boleh begini. Nah, yang masih kritikal ini masih sedikit. Kalau arahnya kemudian, apakah security ke sustainability kita bisa dikatakan sebagai resilience? Atau sebaliknya, dari sustainability ke risk kita bisa sebut prevention dan seterusnya. Bagi teori ini bolak-balik nih, tapi nanti kita proof statistik ada kan statistik mau bolak-balik. Nah ini kita terus terpadu. Tapi core posisinya adalah ini. Security is sustainable when? Security sustainable menjadi sustainable kalau dia memanage risk tanpa berkompromi, artinya tanpa mengorbankan capacity of the future system to manage secure. Future system. Kampus kita tidak akan bisa sustain kalau kita tidak mengelola risknya. Apa risknya? Gampang aja. Begitu kita sudah bermain-main, misalnya soal litigation. Tahu ya, ada dekan fakultas ekonomi yang ketahuan publikasinya rame, banyak banget. Ditelusuri. 1 litigation, 2 jurnal predator. 2, 3 hari lalu saya baru kena. Jadi ceritanya adalah ini. Saya kebetulan dipublish kan. Jadi ada yang udah masuk, ada yang lagi konsultasi, bla bla bla. Jadi rentetan inbox saya itu isinya dari jurnal. Datanglah satu tawaran, saya minta jadi review. Yang klaimnya 2 kali dari Anda akan terregistrasi di Web of Science. Biasanya nggak pernah ada gitu kalau apalagi kawan-kawan yang di kampus ya mereka ngirim misalnya dari kesan ada paper mau review Pak, ini udah datang nih yang mengatakan saya masuk Web of Science, saya oke, saya register atau register. Begitu saya register, kok namanya bukan Web of Science? Saya curiga, saya cek lah, dibilang cuma predator. Kedua yang kamu yakinkan adalah paper itu masuk saya, sudah saya dalam bentuk saya baca. Ini paper yang temanya isinya cuma kata-kata grafik, narratif sekali ya Pak, deskriptif sekali. Ini kok paper ini di kategorisasi Web of Science. Benar,
saya cek ini predator. Sementara saya sudah masukin seluruh semua data saya ke sistem mereka, kampret. It's matter of time nama saya muncul sebagai predator kan, tapi jurnal predator. Kan cuma. Next akhir. Nah, ini dia komparatifnya, nanti kita bisa baca saja. Ulangan-ulangan yang tadi ya. Sekarang yang menarik adalah pergeseran nih. Fokus dari protection ke fokus on prevention and resilience. Itu esensial. Aktornya digital segala macam di personal. Berikut, ini dia resilience sebagai bridging concept. Tadi saya bilang, nanti ujungnya adalah resilience. How to endure, bagaimana mempunyai daerah. Nanti ada apa nih? Kan gini ya. MBG itu dirani oleh polisi atau tentara. Semuanya katanya berbicara soal food security. Tapi in essence ada beda tuh antara food resilience dan food security. Dan dua-duanya nggak ada urusan dengan polisi dan dua-duanya nggak ada urusan dengan military. Nah itulah. Ya udah. For the time being kita lihat saja semoga MBG sukses ya. Oke lanjut. Ini ya. Requires whole government and whole society. Terus di dalamnya. Karena itu saya sangat responsif sekali ketika pada hari kita ngomong keamanan di kampus polisi, harus polisi. Karena itu udah hal yang kritikal ya sekarang. Kalau dari ujung Sumatera Strait, dari kampus Sumatera Strait, Jalan Perjuangan ada gagasan yang sangat unik mengenai security studies. Yang berbeda, harusnya paradigma itu muncul dari sini. Paradigma itu harus keluar dari kalangan dosen supaya bisa bingung nih. Kalau kita baca ini ngomongin security dalam perspektif hukum, security dalam perspektif ekonomi, sosial, psikologi, pasti datang dari kampus ini. Karena di Amerika ya begitu, kampus-kampus itu punya kekhasan. Pokoknya kalau ngomongin pola-pola begini, ya pasti kampusan itu dulu. Nah, saya ini terserah ya. Jadi aku suka lihat keunikannya. Go, lanjut. Case-nya udah saya tahu, terakhir saja. Nah, inilah RSS tadi dalam bentuk matriks. Tinggal kita lihat komponennya apa. Tapi yang menarik kemudian, setiap sel ini SKD. Kita bisa lihat lagi apa situasi belakangnya. Saya mau ngomong part outcome saja ya. Reduce threat likelihood. Mengurangi peluang terjadinya threat ancaman. Kita tahu tuh, untuk mengungkap pasti menulis risk sustainability terus nih mengungkap. Jadi nanti apapun disiplin kita, tetapnya di matriks ini. Bahkan ini saya orang akuntif Pak yang cuma tahu liability dan asset. Waktu kita ngomong asset, pasti ngomong. Waktu ngomong liability juga sih. Lalu saya adalah pengajar untuk pendidikan anak bahkan. Ngomongnya kita bisa dibantu. Tapi yang menjadi menarik adalah kalau setiap orang atau setiap disiplin punya perspektif atas security tadi, atas risk, atas sustainability, begitu kita kumpul ini, kita punya gambaran yang sangat rich mengenai vital di RSS. Sehingga apa yang menarik? Sehingga kita tidak miopik lagi. Yang paling sering terjadi adalah semua orang datang dari disiplin ilmunya, miopik. Sekarang jurnal-jurnal itu udah mulai muncul jurnal-jurnal dengan nama yang interdisipliner. Tadinya multidisipliner, sekarang interdisipliner. Interdisipliner berarti mazhab di dalam jurnal itu udah mulai ketemu. Kalau multi kita ngumpul aja masing-masing sendiri. Kenapa tiba-tiba ada sekali fotografer? Oh, kesalahan. Ya, oke. Nanti di belakangnya, di bawahnya ini itu lebih technical. Saya masuk sini. Probability impact exposure. Udah pasti itu studi tersendiri nih. Saya sempat belajar tadi
dengan kawan-kawan dan kawan-kawan. Dulu saya kerja di sebuah perusahaan lembaga riset. Zamannya krisis ekonomi tahun 98-99. Setengah mati orang-orang cari uang, kantor saya nolak uang. Ketika risiko itu betul terjadi, mereka supaya tahu apa dampak krisis pada. Dampak krisis pada nggak berhenti studi itu Pak. UMKM, pertanian, industri, luar Jawa, pedesaan, itu kantor kayak gambir dari lebaran. Apalagi kan itu dari donor. Jadi kita bikin laporan sebenarnya kita terjemah. Kalau resepsinya dia, sudah jadi kerjaan nggak berhenti. Itu bayangin. Karena dulu yang memikirkan itu kan sedikit. Cuma satu ada gaya sebagai bagaimana mengantisipasi poverty ketika situasinya krisis pun dilihat orang. So, poinnya dari simpel. Kalau kita ada di lini depan yang sudah mengantisipasi, mungkin belum dilihat orang pada saat ini. Tapi at the day it happens, kayaknya ada paper dari lembaga itu. Dikerjain orangnya apa, sebenarnya apa. Jadi orang-orang lain menderita, kami juga menderita. Cuma kami menderita dalam kebahagiaan. Banyak duit tuh. Banyak duit. Kamu bisa bangun langsung gedung kantor. Terakhir. Oke, gue conclude. Ya, inilah konklusinya. Tapi saya mau masuk pada esensi dua hal. Tadi saya sebut antisipasi, kita pasti mengantisipasi. Lalu kita mengidentifikasi, lalu kita mempreserve long termnya. Dan lalu statement terakhirnya gini. Security is no longer only about protection. Jadi bukan hanya soal melindungi, tetapi sustaining the condition that makes safety possible. Dan sustain, tadi soal keamanan, safety kita keamanan. Soal kehidupan lah, kira-kira. Hal terakhir apa? Ini ya, insight. Call to action. Rethinking the role of security in rapid changing world. Yuk, dalam our urban perspektif kita maju pada gagasan yang memikirkan ulang datang dari disiplin kita, inilah kita boleh pandang apa itu risk, apa itu security, apa itu. Kira-kira itu halaman terakhir adalah next. Sisi. Mau Pak? Oke.